Memasuki bulan kedua penanganan bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, pemerintah harus benar-benar memperhatikan kebutuhan mendasar hingga upaya pemulihan kembali. Malam tahun baru tanpa kembang api, Pemprov Jakarta siapkan 8 panggung hiburan di beberapa titik di Jakarta. Halo, selamat sore Indonesia. Anda menyaksikan program Berita Kompas Petang di Kompas TV Independen Terpercaya. Saya Yasir Neneama. Saya Cindy Permadi, inilah Kompas Petang selengkapnya. Informasi pertama kami ajak Anda ke Purwakarta. Saudara, kecelakaan terjadi di Tol Cipularang Purwakarta saat lalu lintas padat. Korban selamat dari kejadian ini. Kecelakaan melibatkan sebuah mobil minibus dari arah Bandung menuju Jakarta. Kedua penumpang selamat dari kecelakaan ini dan dievakuasi ke rumah sakit terdekat guna mendapat perawatan. Saat kecelakaan terjadi, arus lalu lintas di kilometer 81800 Jatiluhur Purwakarta padat. Beberapa saat setelah kecelakaan, mobil minibus sudah dipindahkan dengan derek. Sorotan selanjutnya, Saudara, tim SAR gabungan memperluas area pencarian 4 warga negara asing asal Spanyol yang jadi korban kapal tenggelam di perairan Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Pada hari ketiga pencarian, Saudara, fokus penyisiran di sekitar perairan Pulau Padar. Area pencarian pun diperluas hingga radius 5,25 mil laut dari lokasi kejadian dengan mengerahkan sejumlah unsur laut dari berbagai instansi terkait. Keempat warga negara asing tersebut adalah pelatih Valencia FC Femenino B, yaitu Fernando Martin, dan juga 3 anaknya. Valencia CF, Saudara, telah mengonfirmasi kabar duka tersebut melalui pernyataan resmi dari klubnya. Tim penyelam dari TNI Polri dan juga Dive Master diterjunkan ke lokasi tenggelamnya kapal wisata Sakinah guna mencari 4 warga negara asing Spanyol yang masih belum ditemukan sejak Jumat malam. Para penyelam ini menyisir area yang diidentifikasi menjadi lokasi hilangnya 4 warga negara asing asal Spanyol. Tim kesulitan karena kondisi cuaca ekstrim ditambah arus laut yang kencang. Dalam pencarian sebelumnya, tim SAR sudah berhasil menemukan serpihan badan kapal yang tenggelam. Sebelumnya 7 penumpang KM Putri Sakinah yang tenggelam di perairan antara Pulau Komodo dan Pulau Padar, Kabupaten Manggarai Barat berhasil dievakuasi. 7 korban selamat, yakni 2 turis asal Spanyol, 4 kru kapal, dan 1 pemandu wisata. Sementara itu 4 penumpang lainnya asal Spanyol masih dicari. Korban selamat dievakuasi ke kota Labuan Bajo. Kapal yang membawa 11 penumpang itu sempat mengalami mati mesin. Awalnya adalah laporan diterima kapal mengalami mati mesin dan kapal mengalami tenggelam. Dalam titik tersebut, tim bergerak menuju ke lokasi. Tiba di lokasi, tim menemukan 4 korban dengan keadaan selamat. Dan sampai saat ini pencarian masih dilaksanakan dengan 4 orang yang belum diketemukan, warga negara asing, warga negara Spanyol.
Kementerian Pariwisata melarang sementara perjalanan kapal wisata di wilayah Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, menyusul insiden kecelakaan kapal wisata Finisi di Labuan Bajo yang mengakibatkan 4 turis Spanyol hilang. Dari keterangan tertulis, Kemenpar pastikan terus berkoordinasi dengan Kemenhub, Basarnas, Pemda, aparat terkait, dan Kedutaan Besar Spanyol terkait progres pencarian 4 turis ini. Untuk mengantisipasi kejadian serupa, operasional kapal wisata di Labuan Bajo akan dihentikan sementara sejalan dengan peringatan dini cuaca ekstrim dan gelombang tinggi oleh BMKG. Dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas TV, Kementerian Pariwisata menyatakan, Kementerian Pariwisata terus berkoordinasi secara intensif dengan Kementerian Perhubungan, Basarnas, pemerintah daerah, aparat terkait, serta perwakilan kedutaan besar negara yang bersangkutan untuk mendukung upaya pencarian dan penyelamatan yang sedang berlangsung. Sebagai langkah antisipatif dan demi mengutamakan keselamatan wisatawan, pemerintah telah melarang sementara seluruh perjalanan kapal wisata di wilayah Labuan Bajo, sejalan dengan peringatan dini cuaca ekstrim dan gelombang tinggi yang dikeluarkan oleh BMKG. Lalu bagaimana update pencarian 4 warga negara asing asal Spanyol yang hilang di perairan Labuan Bajo? Kita tanyakan kepada Kepala Kantor SAR Maumere, Pak Fatur Rahman, yang telah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat petang, Pak Fatur. Baik, selamat petang. Pak Fatur, ini memasuki hari ketiga, kemudian juga sudah diterjunkan tim penyelam untuk membantu proses pencarian. Update-nya hingga sore ini seperti apa? Baik, dapat kami laporkan terkait dengan update pencarian yang telah dilaksanakan. Ya, kita melaksanakan penyelaman 2 kali sorti penyelaman. Yang pertama pada pukul 11.30 sampai dengan 12.40 waktu Indonesia bagian timur, melaksanakan dengan 6 penyelam dengan hasil nihil. Kemudian kita melaksanakan penyelaman di sorti kedua itu pada pukul 14.30 sampai dengan 15.00 dengan hasil juga nihil. Adapun kendala pada saat penyelaman yang dilaksanakan, kondisi arus yang cukup deras, serta kita melaksanakan juga snorkeling dengan tim yang melaksanakan penyisiran. Kemudian dalam proses pencarian ini juga area pencarian akhirnya diperluas ya. Apakah ini karena apa saja faktornya sehingga membuat areanya diperluas? Apakah karena juga ada arus yang begitu deras atau arus yang begitu kuat di sana? Ya, proses pencarian kita perluas karena kita melihat dari sebaran awal yang diketemukan sejauh 4 nautical mile dan terakhir diketemukan lagi 1 lap jaket, jadi kita menemukan 4 serpihan yang sudah diketemukan. Pencarian kita perluas sampai sejauh 5.5 nautical mile dengan melihat situasi dan kondisi arus dan angin yang mendorong. Demikian. Ini informasinya yang berada dalam kapal Finisi ini adalah satu keluarga begitu, istri dan juga salah satu anaknya selamat, kemudian ayah ataupun suami dan juga 3 anaknya ini masih dinyatakan hilang. Dalam proses pencariannya, apakah ada informasi bagaimana keterlibatan dari istri dan juga anak yang ikut dalam proses pencarian? Baik, keterlibatan istri dan anak sangat membantu proses pencarian dan untuk mengetahui posisi awal lokasi kejadian dan ikut melaksanakan pencarian terhadap 4 korban tersebut. Oke, proses pencarian masih terus berlangsung. Sudah dapat info tidak? Ini informasi awal, Anda sempat menyampaikan bahwa kapal sempat mengalami bocor begitu sehingga akhirnya mengakibatkan kapal ini tenggelam. Kapal mengalami mati mesin, bukan bocor. Kami dapat informasi dari awal terima informasi bahwa kapal mengalami mati mesin. Setelah mengalami mati mesin tenggelam demikian. Berarti saat terjadinya kejadian ini kondisi ombak ataupun gelombang tinggi di area perairan Labuan Bajo? Ya, betul sekali. Itu sempat terjadi gelombang tinggi pada saat kapal itu mengalami tenggelam. Kurang lebih 30
tinggi gelombang 2,5 meter. Termasuk pada saat kami pun begitu tiba di lokasi sempat kena gelombang tersebut. Selain gelombang tinggi, apa lagi yang menjadi kendala dalam proses pencarian ini sudah memasuki hari ketiga? Nah, untuk saat ini kendala yang dihadapi dalam proses pencarian yaitu di arus permukaan dan juga cuaca, terjadinya perubahan cuaca yang terjadi di seputaran wilayah Labuan Bajo. Untuk pencarian di bawah laut, apakah sudah dapat titik terang begitu di mana sebenarnya lokasi kapal ini karam? Untuk titik tepatnya lokasi kapal itu karam, tim setelah melaksanakan penyelaman belum menemukan titik tanda-tanda kapal tersebut berada. Kemudian dikerahkan juga ya kapal SAR dari Maumere ya untuk membantu proses pencarian. Koordinasinya akan seperti apa ini? Nah, untuk kapal yang kita berangkatkan dari Maumere itu adalah memang kapal dari wilayah kerjanya Kantor Pencarian Pertolongan Maumere, termasuk di Labuan Bajo. Dengan kita menggerakkan kapal menuju ke lokasi untuk menambah kekuatan personil di dalam proses pencarian. Demikian. Kalau dilihat tadi tim penyelam sudah diterjunkan, kemudian kendalanya arus bawah laut yang begitu kuat begitu. Adakah nanti kemungkinan akan diterjunkan alat-alat yang mungkin dimiliki oleh tim SAR untuk bisa mendeteksi di mana sebenarnya lokasi kapal ini karam? Ya, hal tersebut mungkin bisa dilaksanakan. Tapi saat ini kita berfokus pada pencarian yang kita laksanakan dengan melihat di seputaran lokasi kejadian dan juga perubahan arus yang ada. Demikian. Ada koordinasi tidak dengan nelayan setempat ataupun mungkin kapal pinisi setempat, kapal pinisi yang juga berada di perairan Labuan Bajo yang mungkin mengetahui informasi soal di mana sebenarnya lokasi kapal ini karam atau mungkin lokasi dari 4 orang yang masih dinyatakan hilang? Baik, untuk koordinasi yang kita lakukan dari awal, pada saat awal kejadian sudah kita laksanakan koordinasi dengan kapal-kapal yang melintas, termasuk juga nelayan pada saat kita melaksanakan pencarian. Pada saat kejadian itu adalah kondisi dalam kondisi gelap. Jadi para nelayan maupun bot yang melintas di jalur tersebut tidak ada yang melintas. Pada saat itu ada satu bot yang melintas sehingga dapat membantu proses evakuasi terhadap 3 orang, 2 wisatawan, 1 pemandu. Demikian. Bisa diceritakan juga pada saat penyelamatan dari mereka penumpang kapal yang akhirnya selamat ini semuanya menggunakan life jacket? Itu korban semuanya itu ada di atas koci dan juga ada yang menggunakan di atas koci sehingga di atas koci untuk dipindahkan menuju ke kapal yang melintas tersebut. Kemudian ABK masih melaksanakan pencarian dengan sekoci yang ada di atas kapal. Saya konfirmasi lagi, Pak Fatur, ini yang hilang ini berarti satu keluarga ya? Siap, betul sekali. Dengan terakhir dari saya, langkah yang dilakukan seperti apa nih? Mengingat sudah hari ketiga dan tentu saja keluarga juga berharap agar dapat titik terang begitu terkait dengan pencarian ini. Baik, langkah yang kami laksanakan, kita akan terus melakukan pencarian, baik melakukan penyisiran dan melaksanakan koordinasi dengan potensi yang ada di wilayah Labuan Bajo terkait dengan adanya kejadian tersebut. Maupun saat ini pencarian sudah dilaksanakan dan kita akan tetap melaksanakan pencarian sesuai dengan SOP. Dan juga pencarian kita perluas dan kita sebar ke masyarakat bahwa terjadinya kecelakaan tersebut, terutama pengguna jasa transportasi yang ada di Labuan Bajo. Demikian. Kita berharap tim SAR segera menemukan titik terang ya dalam proses pencarian ini. Terima kasih Kepala Kantor SAR Maumere, Pak Fatur Rahman telah berbagi informasi bersama kami di Kompas Petang. Salam sehat. Salam sehat, terima kasih. Kami masih akan kembali di informasi malam tahun baru tanpa kembang api. Pemprov Jakarta siapkan 8 panggung hiburan di beberapa titik di Jakarta. Luak hitam baru, nggak kemanisan, mantap! Kak Srido sekarang sibuk apa? Sabtu Minggu ada game.